Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, untuk pekan ini kita berjumpa lagi di Mapel Tarbiyah untuk halaqah Abdurrahman bin Auf. Seperti yang kita ketahui bersama, kita masih berada di pembahasan untuk bab 1 ini, iman di dadaku. Pada pertemuan pekan lalu, kita sudah mulai membahas jenis kedua dari syirik, yaitu syirik asgar atau syirik kecil. Syirik asgar ini memang tidak membuat pelakunya yang melakukan syiriknya ini tidak keluar dari Islam, namun dapat mengurangi keutuhan akidah. Syirik asgar ini pun terbagi menjadi 2 cabang, yaitu syirik zahir. Syirik jenis ini meliputi ucapan dan perbuatan fisik. Ya, di pekan lalu kita sudah membahas syirik jenis ini. Jadi syirik jenis ini meliputi ucapan dan perbuatan fisik. Contohnya adalah bersumpah dengan menggunakan selain nama Allah. Itu yang dalam bentuk ucapan. Adapun yang dalam bentuk perbuatan fisik ialah seperti memakai jimat untuk tolak bala. Pada pertemuan pekan lalu kita sudah sama-sama membahas lebih jauh mengenai syirik zahir ini. Adapun untuk pekan ini kita akan mulai masuk membahas cabang yang kedua dari syirik asgar, yaitu jenis khafi. Khafi kalau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai tersembunyi. Jadi syirik jenis ini terletak di dalam gerak-gerik hati manusia. Artinya tidak seperti syirik zahir yang bisa tampak, bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Syirik khafi ini dia tersembunyi, letaknya di dalam gerak-gerik hati manusia. Baik, seperti yang kita bisa lihat 2 ilustrasi yang ada pada slide ini. Jadi seperti pada penjelasan di slide sebelumnya, syirik khafi ini terletak di dalam gerak-gerik hati manusia. Syirik ini dapat berwujud rasa ingin dilihat dan menginginkan pujian orang dalam beramal, atau biasa kita sebut dengan riya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah mengetahui apa itu riya. Jadi riya itu adalah perbuatan atau momen ketika seseorang beramal atau beribadah namun mengharapkan atau menginginkan pujian dari manusia lainnya. Dan hal ini tentunya tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Seperti yang kita lihat di ilustrasi yang pertama, di sebelah kiri kita bisa melihat ada gambar orang sedang melaksanakan ibadah sholat. Namun di ilustrasi tersebut dia terlihat mengangkat HP-nya dan sambil memfoto dirinya untuk bisa diupload di media sosial. Artinya apa? Artinya dia melaksanakan sholat tersebut dengan sengaja agar orang-orang bisa melihatnya. Jadi memang dia melaksanakan ibadah tersebut dengan tujuan mengharapkan pujian dari orang lain. Adapun di ilustrasi yang kedua kita bisa melihat bersama, ya, ada seseorang yang sedang memberikan sumbangan atau sedekahnya pada orang yang kurang mampu sambil mengangkat tongsisnya. Ya, apa artinya?
Jadi artinya adalah dia melakukan ibadah atau amal sedekah itu agar ingin dipuji dan dilihat oleh orang lain. Jadi bukan semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya mari kita sama-sama melihat contoh-contoh lain dari syirik tersembunyi ini. Ya, pada slide sebelumnya sudah disebutkan, yaitu bersedekah karena ingin dipuji. Jadi memang dia melakukan amal ini hanya semata-mata ingin mengharapkan pujian dari manusia lainnya. Dia tidak ikhlas karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun contoh yang kedua, yaitu berjihad karena ingin dijuluki pemberani. Padahal kita sama-sama mengetahui bahwa ibadah atau perbuatan ini, jihad ini, adalah salah satu sarana bagi setiap mukmin sebagai jalan pintas untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala jika dia mati syahid dalam jihad tersebut. Namun, jika jihad yang dia lakukan dengan tujuan karena ingin dijuluki pemberani oleh manusia lainnya, maka hal tersebut tidak diperbolehkan karena sudah termasuk dalam bentuk riya. Contoh selanjutnya yaitu membaca Quran karena ingin dipuji. Ya, apa maksudnya? Jadi dia melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan sengaja memperbagus bacaannya, memperbagus suaranya, dan menambahkan misalkan menambahkan cengkok-cengkok di suaranya yang sebenarnya tidak diperlukan, namun dia sengaja melakukan itu karena ingin dipuji oleh orang lain. Ya. Dan contoh lainnya misalkan, contoh nyatanya di kegiatan awal pagi kalian di sekolah, biasanya ketika pertama kali datang ke sekolah, kalian melakukan tadarus di masjid secara bersama-sama. Nah, di situ rawan terjadi riya. Kenapa? Karena siapa tahu kita sengaja mengeraskan suara kita, memperbagus bacaan kita karena kebetulan hanya karena kebetulan banyak orang di situ. Mulai dari kelas 7, kelas 8, kelas 9, hingga ada juga beberapa ustadz di situ. Kalian memperbagus suaranya kalian pada saat membaca dengan tujuan supaya ingin dipuji. Contoh selanjutnya yaitu mengajarkan ilmu karena ingin disebut alim. Mengajarkan ilmu karena ingin disebut alim. Jadi dia mengajarkan sesuatu kepada orang banyak bukan semata-mata ikhlas mengharapkan pahala mengajarkan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, namun malah dia memiliki tujuan agar disebut alim, atau dalam bahasa Indonesianya disebut sebagai seorang yang berilmu. Ya, jadi misalkan kalau guru, ustadz mengadakan taklim, misalkan dia memiliki jamaah yang banyak dan mengajarkan sesuatu ilmu kepada jamaah tersebut, namun dengan memiliki tujuan agar bisa disebut sebagai seorang yang berilmu, tidak ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain keempat contoh yang kalian lihat di slide ini, sebenarnya masih banyak contoh untuk syirik khafi ini atau syirik tersembunyi ini. Ya, salah satunya ada lagi, yaitu sengaja membagus-baguskan gerakan atau bacaan sholat karena mengetahui ada orang yang memperhatikannya.
Ya, contoh nyatanya lagi mirip seperti tadi yang membaca Quran karena ingin dipuji, sengaja membagus-baguskan gerakan sholat. Contoh nyatanya, pada saat kalian datang pertama kali ke sekolah, mengawali kegiatan kalian di sekolah dengan melaksanakan sholat duha di masjid sekolah. Ya, di situ sekali lagi kita ketahui bersama bahwa di situ berkumpul banyak orang, mulai dari kelas 7 hingga kelas 9 dan juga ada beberapa ustadz-ustadz di situ. Pada saat kalian melaksanakan sholat duha dan sengaja membagus-baguskan gerakannya, gerakan sholat kalian mulai dari takbiratul ihramnya, rukunya, sujudnya, kalian sengaja memang karena supaya bisa dilihat oleh orang lain. Ya. Itu adalah sudah termasuk riya. Maka dari itu seharusnya kita melaksanakan amalan-amalan, semua amalan tersebut hanya semata-mata ikhlas mengharapkan balasan. Balasan apa itu? Tentunya balasan dalam bentuk pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, inilah dalilnya untuk riya tadi yang kita sudah bahas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Kemudian para sahabat bertanya mengenai tentang syirik kecil tersebut. Para sahabat bertanya, syirik kecilnya itu yang bagaimana ya Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, riya, atau ingin dilihat dan dipuji orang. Jadi syirik kecil yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini yaitu riya. Ya, maka dari itu kita sepatutnya berhati-hati ketika melaksanakan suatu amalan atau melaksanakan suatu ibadah. Karena jika riya itu mencampuri niat suatu amalan, jika riya tersebut itu terdapat dalam amalan yang kita lakukan, maka amalan itu bisa tertolak. Jadi ya bedanya dengan syirik akbar, kalau syirik akbar kan langsung membuat pelakunya keluar dari Islam. Ya, tapi syirik kecil juga ini sangat besar kerugian yang kita dapatkan jika kita melakukannya, yaitu amalan kita bisa tertolak. Memang meskipun tidak keluar dari Islam, tapi amalan-amalan yang kita lakukan itu tertolak. Jadi dengan kata lain, percuma kita melakukan ibadah tersebut jika ada riya di dalamnya. Karena itu, ikhlas dalam beramal adalah sesuatu yang niscaya, sesuatu yang pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan beri balasannya. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Kahfi ayat 110, ayat terakhir, maka barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal salih dan janganlah ia berbuat syirik sedikit pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Di situ ada penekanan, janganlah ia berbuat syirik sedikit pun. Sedikit pun kita tidak boleh, apalagi banyak. Maka dari itu, agar amalan kita bisa murni semata-mata karena Allah, kita harus ikhlas dalam melakukan amalan tersebut. Kalau kita sedekah, kita ikhlas. Kalau kita sholat duha, sholat sunnah lainnya, dan sholat 5 waktu, agar amalan kita menjadi mendapatkan balasan dari Allah, kita harus ikhlas dalam melakukannya. Ya, ada suatu faidah yang bisa kita lihat bersama, perbedaan antara ikhlas dan riya ini. Dari Ibnu Rajab dalam bukunya Majmu'ul Rasail, beliau rahimahullah mengatakan,
aroma ikhlas seperti dupa. Maksudnya, semakin kuat ditutupi dengan kain, maka semakin semerbak dan harum. Artinya, kalau kita melakukan ibadah tersebut semakin tertutup, semakin orang tidak mengetahui, maka ibadah tersebut semakin bernilai. Adapun aroma riya, beliau melanjutkan, adapun aroma riya seperti asap dan kayu bakar, naik ke udara lalu lenyap, dan yang tersisa hanya bau busuknya. Artinya apa? Semua amalan yang kita lakukan, semua ibadah, semua sholat sunnah yang kita lakukan, semua bacaan-bacaan Quran yang kita lakukan, kalau terdapat riya di dalamnya, maka semua ibadah tersebut sia-sia. Ibaratnya naik ke udara lalu lenyap, dan yang tersisa hanya bau busuknya. Jadi sekali lagi, syirik kafir ini yaitu syirik dalam hal keinginan dan niat seperti ingin dipuji orang, atau dengan bahasa lainnya yaitu riya. Dan contoh-contohnya sudah kita bahas bersama tadi, seperti melakukan suatu amal tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi dengan tujuan mendapatkan pujian manusia. Misalnya tadi sudah dibahas bersama-sama kita, yaitu misalnya dengan memperbagus sholatnya, bersedekah agar dipuji, atau melafazkan Al-Quran, termasuk melafazkan zikir-zikir dengan tujuan agar didengar orang lain, sehingga mereka atau orang lain tersebut menyanjung dan memujinya. Ya, mungkin itu saja pembahasan untuk syirik tersembunyi itu atau riya. Semoga kita bisa ikhlas dalam melaksanakan seluruh ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan kepada kita, agar amalan-amalan tersebut dapat diterima dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita telah sampai di penghujung materi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.